Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, akan saya bacakan surat Gembala Bapak Uskup dalam masa Prapaskah 2023 bagi umat Katolik Keuskupan Surabaya. Temanya pertobatan dalam keluarga. Saudara-saudari umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, hari Rabu nanti tanggal 22 Februari 2023 adalah hari Rabu Abu. Rabu Abu menandai awal masa Prapaskah yang berlangsung sampai Jumat Agung atau Jumat Sengsara dan wafat Tuhan pada tanggal 7 April 2023. Masa Prapaskah merupakan masa tobat, masa puasa, masa penuh rahmat, masa merefleksikan hidup kita dan memperbaiki diri sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Agar kita semakin dewasa dalam iman kepada Tuhan. Pada masa Prapaskah ini, secara khusus kita diberi kesempatan untuk semakin membuka diri kepada Tuhan. Dengan ketekunan kita dalam doa-doa dan merayakan Ekaristi, semakin akan kita rasakan betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Pada tahun ini, fokus pastoral kita adalah keluarga. Memang membicarakan keluarga tidak akan ada habisnya. Banyak dimensi yang menyertainya. Setiap keluarga pasti mempunyai kelemahan, kelebihan, ada yang berjalan dengan rukun, saling mengerti, yang menimbulkan kebahagiaan dan sukacita. Namun ada juga yang berjalan dalam ketegangan, kecemasan, saling memelihara ego masing-masing yang menimbulkan terhambatnya relasi, bahkan perpecahan. Pertobatan dalam arti ini adalah upaya mewujudkan keharmonisan, kerukunan, serta kebahagiaan dalam keluarga seperti diajarkan oleh Tuhan dan oleh gereja sendiri. Satu, mari kita merenungkan, mengaktualkan cinta dan kesetiaan suami istri. Cinta dan kesetiaan dalam perkawinan saling terkait satu dengan yang lain. Tanpa cinta, kesetiaan tidak akan ada. Sebaliknya, tanpa kesetiaan, cinta akan terasa hampa. Ketika dalam keluarga, cinta dan kesetiaan tidak dijaga, maka cinta itu lama-lama akan menjadi hambar pahit. Karena cinta pernah menyakiti mereka. Berbeda. Bila keluarga itu menjaga cinta kasih dan kesetiaan, maka keluarga itu akan kepenuhan kasih. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan manusia untuk saling mencintai. Seraya menciptakan umat manusia menurut gambarnya sendiri dan tiada hentinya melestarikan keberadaannya, Allah menggoreskan dalam kodrat manusiawi
pria maupun wanita. Karena itu juga kemampuan serta tanggung jawab untuk mengasihi dan hidup dalam persekutuan. Oleh karena itu, cinta kasih merupakan panggilan yang sangat mendasar bagi setiap manusia dan sudah tertera dalam kodratnya. Paus Yohanes Paulus II dalam Familiaris Consortio artikel 11. Oleh sebab itu, hendaknya setiap orang selalu bertanya, sudahkah hari ini aku sebagai orang tua menjadi tanda cinta kasih dan kesetiaan Tuhan kepada anak-anakku? Demikian juga sebaliknya, anak-anak bertanya, sudahkah aku menjadi tanda kasih dan kesetiaan bagi orang tuaku? Kemudian mereka dalam satu keluarga merenungkan, sudahkah kami dalam keluarga ini menjadi tanda kasih dan kesetiaan bagi masyarakat, bagi sesama. Kita renungkan yang kedua, orang tua sebagai pewaris iman. Keluarga adalah tempat pertama bagi anak-anak untuk menerima pendidikan iman dan mewujudkannya. Dikatakan bahwa tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya yaitu mencapai pembentukan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya dan demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat di mana sebagai manusia ia adalah sebagai anggotanya. Maka pendidikan anak secara umum harus mengarah pada pembentukan pribadi manusia secara utuh. Dikutip dari Gravissimum Educationis artikel 1 Konsili Vatikan II. Berdasarkan dokumen tersebut, kita sebagai umat Katolik perlu memahami bahwa keluarga adalah tempat sekolah iman yang utama dan pertama. Karena merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk belajar mengenai iman. Sebagai orang tua hendaknya menyiapkan dan memberikan bekal iman kepada anak-anaknya. Bekal rohani, iman yang hidup, kasih, sikap hati, dan hal lain yang mendukung nilai Kristiani yang menentukan kehidupan anak di masa yang akan datang. Apabila orang tua mampu membangun dasar iman yang kokoh, anak-anak tidak akan ragu, tidak akan goyah, rapuh ketika mereka mendapati godaan dan serangan dari luar. Panggilan hidup Kristiani itu suci, sakral. Karena dalam keluarga berlangsunglah bukan semata-mata penerusan keturunan prokreatif, tetapi juga pewarisan ajaran iman orang tua kepada anak-anak dan cucu-cucu. Santo Yakobus dalam suratnya menuliskan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Wujud nyata penghayatan iman akan tampak pada relasi baik internal dalam keluarga maupun keluarga dalam masyarakat. Iman seseorang dapat berkembang penuh hanya melalui kebersamaan dengan orang lain. Maka yang perlu dihayati adalah
Orang tua merupakan pewaris iman kepada anak-anak mereka. Dua hal itu sangat mendasar dalam panggilan hidup berkeluarga. Kita pada umumnya mewariskan ya kekayaan kita, apa yang kita punya, ya rumah, tanah atau yang lain. Tetapi kita diingatkan oleh surat Bapak Uskup ini, kita mewariskan imanku sebagai orang tua kepada anak-anakku. Umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa ke-7. Bila kita merenungkan bacaan hari ini, terutama bacaan Injil dan bacaan pertama, sungguh indah meskipun kita sering berpikir, apakah hal itu mungkin? Sabda Tuhan tertulis dalam Imamat 19 ayat 2 dan Matius 5, 38, 48. Imamat 19 ayat 2 berkata, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Sementara di Matius 5, 48 dikatakan, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sebagaimana Allah Bapa yang adalah kudus dan sempurna, demikian juga panggilan kita sebagai umatnya menjadi kudus dan sempurna. Hal ini sebagai murid-murid Kristus sangat mungkin dan memang harus demikianlah, sebab ini adalah panggilan kita sebagai umat Tuhan, bahwa kita adalah segambar dengan Allah. Kejadian 1:26, hidup sama seperti Kristus. Kita kudus dan sempurna karena Tuhan hadir di dalam diri kita. Tuhan yang kudus, yang sempurna itu bersatu dalam diri kita, ya nanti kita kalau Ekaristi bersatu dalam diri kita. Maka kita berusaha mengharapkan rahmat Tuhan untuk hidup semakin sempurna, setiap hari baik, besok lebih baik, lebih baik, lebih baik, di dalam iman, harapan, kasih, dan sempurna. Kita juga menjadi kudus, kudus, kudus karena Tuhan hadir di dalam diri kita. Kita diciptakan secitra. Demikianlah dalam membangun keluarga, semakin hari semakin menjadi sempurna, semakin magis, lebih, yang sudah rukun, lebih saling bisa membahagiakan pasangan hidup. Bahkan tugas kita bukan hanya di dalam keluarga, tetapi juga semua orang. Karena keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kristus yang datang ke dunia untuk keselamatan semua orang. Kesaksian hidup berkeluarga, keluarga Katolik yang sesuai dengan ajaran Injil akan mempengaruhi keluarga lain siapapun mereka. Aku, keluargaku kudus sempurna, maka tugasku juga mengkuduskan masyarakat, membuat sempurna masyarakat, supaya masyarakat semakin baik, semakin adil, semakin sejahtera. Itu mengkuduskan dengan kehadiranku sebagai keluarga di tengah masyarakat. Kita mengupayakan hidup yang terbaik dalam keluarga seperti dicita-citakan dan diajarkan oleh gereja. Namun, kita akui dengan rendah hati, perjuangan itu tidak mudah, pasti ada hambatan dan rintangan. Dan kita perlu ingat,
gereja adalah ibu. Ecclesia es mater et magistra. Gereja adalah ibu dan guruku. Ibu yang membantu kita dan guru bagi keluarga Katolik. Sebagai ibu, gereja memberikan bantuan dan asuhan bagi keluarga dalam perjuangan hidupnya, terutama dalam menghadapi berbagai problematika. Lihatlah Pedoman Pastoral Keluarga KWI 2017, Obor halaman 21. Ketika ada masalah keluarga, gereja sebagai ibu dan guru, sebagai mater dan magistra bagi keluarga, mencoba menawarkan pemecahan-pemecahan yang ditangani oleh para pastor dan timnya, terutama di paroki masing-masing. Umat Allah di Kuskupan Surabaya yang terkasih, semoga upaya untuk membaharui diri dan keluarga dalam kesempatan Prapaskah ini membuahkan hasil yang membawa sukacita. Selamat memasuki retret agung. Doa saya selalu menyertai Anda sekalian. Surabaya, 6 Februari 2023, berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya. Saya bacakan peraturan pantang dan puasa Kuskupan Surabaya tahun 2023 sesuai dengan ketentuan pastoral Kuskupan Regio Jawa 2017 pasal 138 nomor 2B tentang Hari Tobat. Peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. 1. Hari puasa tahun 2023 ini dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 22 Februari 2023 dan hari Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan Jumat Agung tanggal 7 April 2023. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan. 2. Yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berumur 18 tahun sampai awal tahun ke-60. Sedangkan yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berumur genap 14 tahun ke atas. Puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya sekali, 1 kali sehari. Pantang dalam arti yuridis berarti tidak makan daging atau makanan lain yang disukai dan tidak merokok. Jadi kalau Anda tidak merokok, ya jangan pantang merokok atau puasa merokok. Jadi yang merokok ya pantang merokok. Berhubung peraturan puasa dan pantang cukup ringan, maka sebaiknya agar secara pribadi atau bersama-sama dalam keluarga, biara, pastoran, lingkungan, seminari, menyepakati cara puasa dan pantang yang dirasa lebih sesuai dengan semangat tobat dan mati raga yang mau dinyatakan. 4. Hendaknya diusahakan agar setiap orang beriman Kristiani, baik secara pribadi maupun bersama-sama, mengusahakan pembaharuan hidup rohani, misalnya dengan rekoleksi, retret, latihan rohani, tekun dalam ibadat jalan salib, meditasi, pengakuan dosa, adorasi, dan tekun mendalami materi APP. 5. Salah satu ungkapan tobat ialah aksi puasa pembangunan yang diharapkan mempunyai nilai pembaharuan pribadi dan nilai solidaritas tingkat lingkungan
paroki, keuskupan, dan nasional. Hendaknya di setiap paroki berdasarkan masukan dari lingkungan mengadakan kegiatan sosial konkret yang membantu masyarakat, misalnya donor darah, pasar murah, dan lain-lain. Hasil pengumpulan dana selama masa Prapaskah hendaknya selekas mungkin diserahkan kepada Panitia Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Surabaya paling lambat pada tanggal 10 Mei 2023. Berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya. Demikianlah surat Gembala Bapak Uskup, dan marilah kita berdiri, kita perbaharui